Baik, berikutnya mengenai metode prategang. Ada beberapa metode, ya, ada dua metode yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan saat membuat struktur beton prategang. Yang pertama adalah pratarik atau pretension, yang kedua adalah pasca tarik atau post tension. Pratarik itu adalah konsep di mana tendonnya ditarik duluan sampai mencapai yang direncanakan, baru cor belakangan di posisi tendon yang sudah ditarik. Tapi kalau pasca tarik itu adalah betonnya dicor dulu. Betonnya dicor dulu, kemudian nanti umur beberapa jam, umur beberapa hari sudah setting, kemudian dipasang tendon. Atau bisa juga tendonnya nanti dipasang di lapangan, menjelang ditempatkan pada lokasi rencana bisa. Jadi dari pabrik misalnya kita mau buat jembatan 30 meter. Kalau bawa langsung 30 meter kan kepanjangan. Berarti kita harus bagi betonnya ini per 6 meter misalnya. Berarti nanti dibagi menjadi 5 segmen. Segmen 1 sampai segmen 5 kan dibawa masing-masing ke lapangan menggunakan truk. Nanti sudah di lokasi rencana, sebelum diangkat kren ke jembatan, posisi jembatannya, pasang dulu tendonnya. Ya, itu dinamakan sistem pasca tarik atau post tension. Ya, jadi itu perbedaan antara struktur pratarik atau pasca tarik. Untuk pasca tarik biasanya digunakan selongsong. Ya. Selongsong di sini fungsinya untuk untuk area ini ya, jalurnya ya, jalur dari tendonnya supaya dia bisa apa namanya, bisa masuk. Nah, bisa juga. Nah, oh, sorry. Sistem struktur berdasarkan lokasi tendon. Jadi kalau yang tadi metode pelaksanaan adalah dengan menggunakan pratarik atau pasca tarik, di mana hasil di sini akan berbeda ya. Kalau suatu struktur dihitung menggunakan pratarik atau suatu struktur dihitung menggunakan pasca tarik, itu hasilnya akan berbeda. Ya, struktur yang sama bisa jadi hasilnya akan berbeda. Nah, bisa juga prategang itu dikenal dengan berdasarkan lokasi tendonnya ada berada. Bisa jadi tendon itu di dalam atau bisa di luar. Makanya ada yang dinamakan prategang internal atau prategang eksternal. Nah, ini contoh dari prategang internal. Sistem prategang di mana tendonnya dipasang di dalam beton. Jadi kalau kalian sering lihat pembangunan jembatan ya, maka ada di girdernya ini, di baloknya ada lubang-lubang. Ini adalah lubang tendon. Lubang tendon di mana nanti tendonnya ada di situ. Maka ini dinamakan prategang internal. Kalau prategang eksternal gimana? Nah, ini prategang eksternal. Sistem prategang tendonnya dipasang di luar. Jadi kalau kita lihat jembatan misalnya dari bawah itu kita bisa kelihatan, oh di sini ada alat ininya. Oh ini tendonnya nih. Nah ini tendon yang garis itu tendonnya. Kalau kita zoomkan ya seperti ini, ya. Atau bisa juga yang baloknya itu berupa box, misalnya kayak pasopati gitu ya. Nah itu kan ditanamnya bisa jadi di dalam box, di dalam area ini berarti bukan di dalam betonnya, ya. Di dalam beton, di dalam boxnya, tapi di area yang bolongnya itu, bukan ditanam di dalam beton. Nah, itu dinamakan pertegang eksternal. Jadi kelihatan, nah kalau kita lihat di sini kan ini tendonnya kan kelihatan di luar, ini tendon. Maka dinamakan ini prategang eksternal. Bisa juga prategang eksternal itu dipakai untuk perbaikan. Contoh ada jembatan, jembatan rangka ya, biasanya pada jembatan rangka, contoh kayak gini. Nah, ini jembatan rangka. Kemudian karena sudah faktor usia, dia mengalami lendut misalnya. Melendut gini jembatannya ya, jadi nggak lagi datar. Nah, kalau seperti ini, sementara jembatannya masih difungsikan, maka akan sulit perbaikannya kalau kita harus mengganti elemen-elemen tersebut dengan jembatan yang baru. Ya, kecuali kita mau ganti yang baru ya. Tapi kalau ternyata ada metode lain yang lebih mudah, ya kenapa enggak? Nah, kita bisa memasang di sini, kita pasang prategang yang namanya prategang eksternal. Di sini saya kasih contoh warna lain lah. Nah, ada nanti konsep prategangnya disalurkan dari sini, kemudian ke bawah, ke sini, dia balik lagi ke atas. Nanti prategangnya masukkan ke sini. Nanti ke sini, salurkan, kemudian dia salurkan lagi ke atas.
Nah, ini bisa, ini ditarik lagi ke sini, bisa. Bisa seperti ini juga. Jadi nanti tendon yang di sini adalah membantu, ini fungsinya untuk apa? Membantu jembatan supaya tegak lagi berdiri, nggak melendut ke bawah tapi dia bisa jadi datar. Gitu ya. Itu konsep prategang eksternal. Bisa juga dibuat di luar ya. Jadi kalau nanti ada yang dipasang di luar itu namanya prategang eksternal. Jangan jangan heran. Baik. Nah, sekarang kita bahas mengenai tendonnya. Sebetulnya apa sih barangnya ini tendon? Ya. Yang paling banyak digunakan adalah tendon yang tipenya untayan kawat atau strand. Nah, ini ya, yang kedua. Yang pertama ini kawat tunggal, wire. Ya kayak kayak ini aja, kayak tulangan aja gitu ya, bulat. Atau kawat batangan bar. Jadi si strand ini kemudian dibalut lagi, ditutup lagi menjadi satu batang yang diameter lebih besar. Nah, kalau strand ini konsepnya yang paling banyak dipakai juga adalah yang 7 wire strand. Jadi ada 7 nih, gambar yang sebelah kanan, ada satu tendon dililit oleh 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini namanya 7 wire strand. Ini paling banyak dipakai. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya gini nih. Nah, ini bentuknya. Masing-masing punya kapasitas yang berbeda. Tegangan tarik ini adalah kapasitasnya. Kalau 7 wire strand, contoh untuk diameter setengah in, 12,7 mm. Dia punya kapasitas tarik adalah 1840 MPa. Kalau tulangan biasa berapa? Paling 420 MPa kan FU-nya. Jadi ini tuh FU ya. Nah, FU-nya untuk tulangan tarik 420, untuk tulangan polos paling 280 MPa. Tapi kalau tendon, dia punya kapasitas yang jauh lebih tinggi karena ada tendon itu merupakan baja dengan mutu tinggi. Nah, material betonnya sendiri harus beton mutu tinggi. Kalau betonnya itu beton normal, maka nanti saat tendonnya diberikan, betonnya remuk duluan. Gimana dia mau bekerja sama gitu? Kalau baru juga tendon diberikan beban belum bekerja, betonnya udah remuk duluan karena gayanya besar, gaya tekannya itu besar. Maka untuk mengantisipasi gaya tekan yang besar, harus diberikan juga beton dengan mutu yang tinggi. Maka kombinasi dari beton pertegangan ini adalah beton mutu tinggi dikombinasikan dengan baja mutu tinggi. Selain itu nanti ada tulangan yang mutunya normal ada. Ya. Oke, ini mengenai tendon. Kemudian sistem angkur. Sebetulnya tendon itu kalau dimasukkan ke beton itu seperti apa sih? Nah, jadi ujung-ujung tendon itu ada barangnya. Barangnya ini adalah kita sebut sebagai angkur. Ada 3 jenis angkur, ada bond anchorage, ada loop anchorage, ada anchorage with wedge. Nah, biasanya ini ditanam. Ya, bond anchorage, loop anchorage ini ditanam di dalam di blok angkur. Tapi kalau anchorage with wedge itu dengan baji ya. Nah, dia itu dipasangnya di luar. Nah, batas luarnya itu adalah yang plat ini. Ini plat ya. Nah, ini adalah batas area luar sama area dalam. Yang ininya ditanam, ke sini tertanam, yang ini adalah area luar. Jadi nanti gaya prategangnya diberikan dari sini. Tendon ini semuanya ditarik. Tendonnya ditarik, nanti sudah mencapai tegangan tertentu, kemudian diputus, dia akan memberikan gaya tekan. Dia berbalik, jadi memberikan gaya tekan terhadap struktur. Ini biasanya kita bilang ini angkur hidup. Yang dua ini adalah angkur mati. Karena dari posisi sini kita nggak bisa memberikan jacking ya. Jacking dilakukan pada posisi angkur hidup. Tandanya gimana kalau angkur hidupnya? Ada buletannya lah. Ya ada buletannya gini. Nah ini angkur hidup. Ini jumlah tendonnya banyak nih. Nah ada kayak gininya. Nah ini adalah angkur hidup. Ini bond anchorage ada batasan. Kalau gaya prategangnya, kalau tadi notasinya P gitu, adalah 18.000 Newton. Kilonewton. 18 meganewton, berarti 18.000 kilonewton. Ini batasannya. 1.800 ton. Ya. Kalau gaya tekannya lebih dari ini, jangan menggunakan sistem ini. Nah, ini adalah contoh angkur hidup. Yang tadi saya lihat yang posisi nomor 3. Nah, barangnya itu seperti ini. Ini ada duct-nya. Duct ini selongsong ya. Kemudian ada angkur head-nya. Nah, ini angkur head. Tunjuk ke yang bagian bulat. Kemudian nanti tendonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini satu tendon
satu selongsong diisi dengan 7 tendon. Satu tendonnya terdiri dari tipenya 7 wire strand. Jadi ada 7 7 wire strand diikat menjadi satu selongsong tendon. Ada growth inlet. Growth inlet ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti kalau tendonnya sudah ditarik dengan tegangan tertentu kemudian dilepas, dia memberikan gaya tekan, diangkur di sini, kita memberikan growthing. Jadi ada growthing. Growthing itu berarti dikasih dengan mortar lagi ya, cairan semen lagi dengan mutu yang tinggi masuk ke dalam supaya nanti menjadi menyatu antara semua tendon itu menyatu. Jadi area selongsong ini menjadi area yang terisi oleh growth gitu. Makanya jangan sampai dalam menghitung nanti tendonnya melebihi kapasitas. Yang terjadi itu sampai melebihi kapasitas. Karena apa? Kalau tendonnya sampai putus di tengah jalan, susah ngegantinya, nggak bisa diganti. Kita harus ganti dengan segirder-girdernya gitu ya. Jadi ya, dalam menghitung tendon tetap harus kita menggunakan safety factor yang agak besar. Nah ini ada katalognya ya. Kalian bisa buka katalog VSL aja, download lah, ada lah. Ya, kalau mau dimensinya berapa, ada katalognya VSL. Kemudian ada angkur tengah. Angkur tengah ini kalau nanti kita mau melakukan stressing dari dua sisi. Di sini kita melakukan stressing, di sisi kiri juga melakukan stressing. Nanti di tengah harus kita kasih angkur. Kalau nggak diangkur di tengah ya nanti kanan sama kiri saling menarik. Gimana berhentinya? Jadi harus ada yang diangkur di tengah, kemudian nanti dari dua sisi ditarik bisa. Itu menggunakan angkur tengah. Nah ini angkur mati. Kalau angkur mati kita tidak bisa melakukan stressing di titik ini. Jadi idealnya biasanya kalau ini balok, di sini angkur hidup, ya VSL angkur hidup, maka di sini angkur mati. Ini ditanam di dalam, dari titik sini dilakukan stressing. Ini juga contoh angkur mati yang lain, ya dengan tipe yang lain. Ini angkur kopel. Angkur kopel itu kalau kita mau sambungkan antara balok yang satu dengan balok yang lain. Setelah selesai, sambungkan, ada angkur kopel. Nah ini contoh penerapannya pada jembatan Cisomang. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat ada review karena kasus jembatan Cisomang runtuh sampai turun ya, sampai bikin tol itu ditutup di beberapa ruas gitu ya. Tol apa namanya? Tol yang ke Jakarta Bandung itu. Nah itu ditutup di beberapa ruas. Jadi ada beberapa treatment juga di sana. Nah gambarnya seperti ini. Untuk balok di jembatan Cisomang itu menggunakan 3 tendon. 3 tendon. Gambarnya seperti ini. Masing-masing tendon menggunakan 18 strand ya. Tendon yang pertama menggunakan 18 strand, tendon kedua juga 18 strand, tendon yang ketiga 18 strand. Jadi nanti dalam perhitungan dia ada 3 tendon dengan 54 strand. Ini harus dijabarkan nanti dalam perhitungan. Kita harus tahu betul tendon 1 dipasang berapa, tendon 2 dipasang berapa gitu ya. Iklan. Oke, nah di sini kita bisa lihat lebih dari posisi yang satunya. Ini ujung balok prategang. Jadi ada 2 sisi yang dipasang dalam satu sisi ya. Dalam satu sisi, sisi kiri contoh. Sisi kiri itu menggunakan 2 angkur hidup dan 1 angkur mati. Berarti di sisi kanannya ada 2 angkur mati dan 1 angkur hidup. Di posisi sini angkur hidup, maka sisi seberangnya itu angkur mati. Di sini angkur mati, sisi satunya angkur hidup. Di posisi angkur hidup itu dilakukan yang namanya stressing atau istilahnya jacking. Ya, di posisi angkur hidup. Posisi angkur hidup konsekuensinya akan lebih besar ya. Tapi memang di posisi angkur itu pasti lebih besar. Jadi, karena angkur dipasang di posisi tumpuan, maka posisi tumpuan itu biasanya dimensinya lebih besar. Biasanya tumpuan itu bentuknya lebih besar. Jadi kalau kita lihat ini adalah di posisi lapangan, tengah bentang ya. Kalau ini adalah di posisi tumpuan. Kalau posisi tumpuan berarti kita coba blok areanya. Areanya adalah ini ke bawah. Nah, kemudian ke kanan, ke atas. Nah, ini adalah area balok di posisi tumpuan.
kan besar segini. Kenapa dia harus besar? Yang pertama, dia untuk menempatkan blok angkur. Blok angkur ya, ukurannya kan lumayan besar. Kedua, tegangan di ujung itu, gaya tekannya itu besar. Jadi kalau dimensinya kurang, bisa jadi nanti di situ akan hancur. Efek apa? Bursting ya. Nah, di situ akan hancur. Jadi dimensinya harus diperbesar. Nanti kalau ke tengah itu kan nggak ada gaya yang besar di tengah itu. Semua penyalurannya lewat tendon. Jadi bisa di area lapangan itu dimensinya kecil. Nah, kita bandingkan area yang lapangan ini dimensinya ini. Nah, ini namanya PCI, PCI ya. Girder PCI. Bentuknya kan kayak IWF ya, sepintas. Jadi kalau kita lihat ini area beton untuk di lapangan, yang ini adalah tumpuan. Sejauh mana ke sana paling juga paling setinggi haknya. Kalau haknya bisa jadi 1 sampai 2 haknya lah. Kalau balok balok ini panjangnya misalnya 30 meter. Tingginya, ini panjang ya. Panjangnya contoh 30 meter. Tingginya adalah 2 meter contoh. Maka berapa area yang harus kita pasang dengan dimensi besar ini? Ya antara 1 sampai 2 H. Jadi kalau ini 2 meter, kita bisa pasang 2 sampai 4 meter area yang dimensinya seperti ini. Nah, ini area yang dimensinya untuk dimensi tumpuan. Sisanya yang di area tengah ini ya kita bisa menggunakan dimensi lapangan. Perhatikan posisi tendonnya. Ini tendon nomor 1. Di lapangan, dia masuk ke tengah. Kemudian, tendon 2 yang tengah ini masuk ke kiri. Tendon 3 masuk ke kanan. Jadi nanti dari ujung, kemudian dia ke tengah itu turun, dia belok gitu. Ini ujung, di tengah, kemudian turun, dia belok ke kanan. Gitu ya. Ini proses untuk jackingnya, nanti kalian bisa lihatlah di video-video di YouTube banyak. Ini wedge-nya atau bajinya ya, untuk membantu tadi proses stressing. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk beton dan tendon yang sebelum dicor. Oke, ini bentuk selongsongnya. Nah, ini adalah posisi, ini adalah kita lihat, perhatikan angkur hidup dan angkur mati. Ini nomor 1. Kalau angkur hidup ya dia ada keluar, tendonnya ada keluar, karena nanti dari sinilah proses jacking dilakukan. Kalau angkur mati ya mati di sini. Stop. Yang kedua, perhatikan layout tendon, nanti di sini dia muter, turun dan dia berbelok ke kiri atau ke kanan, tergantung posisinya. Dan yang ketiga adalah perhatikan pipa growting. Nah, ini yang ketiga, dari sini ada pipa growting karena dari sini diisi masing-masing tendonnya itu dengan growting. Jadi menyatu, betonnya itu semua menyatu setelah tendonnya selesai dilakukan jacking. Ini tampak samping dan tampak depan dari tendon ya, angkur mati. Nah, ini setelah yang siap di jacking dan setelah jacking. Proses jackingnya seperti ini. Alatnya lumayan besar ya. Nah, ini tendon yang sudah siap, yang sudah selesai. Kemudian nanti tinggal dipotong. Tendonnya digerinda, selesai. Ada lubangnya kan, ini ada growth inletnya nih. Nah, ini growth inlet. Ini juga ada growth inletnya. Oke, baik, itu mengenai metode dan jenis-jenis dari prategang yang bisa kita pilih dalam rangka mendesain elemen struktur, khususnya untuk bentang panjang. Demikian materi kali ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.